Jika bapak-bapak hanya punya waktu tepat 3 menit setiap malam sebelum tidur, gunakanlah waktu itu sepenuhnya untuk satu hal ini saja. Saya tahu banyak bapak-bapak di sini yang sudah melewati usia 50 atau 60 tahun sering bercerita kepada saya. Sari, sepertinya mesin saya sudah menua seiring usia. Kadang ingin bermesraan dengan istri, tapi si bawah tidak mau dengar perintah atasan. Atau kalaupun bangun, tidak bisa bertahan lama. Kedengarannya seperti masalah biasa, tapi itulah beban pikiran pria yang paling sulit diungkapkan. Namun, apa jadinya jika saya katakan bahwa di tubuh kita ada tombol-tombol rahasia? Titik-titik sentuh yang jika ditekan dengan cara yang benar, akan mengirimkan sinyal langsung ke sistem saraf dan pembuluh darah. Dua faktor inilah yang menentukan kekuatan vitalitas di usia senja, tanpa perlu obat-obatan mahal atau prosedur yang rumit. Metode ini bekerja berdasarkan mekanisme ilmiah yang sepenuhnya alami, mengaktifkan aliran nitrat oksida dalam darah untuk memompa energi penuh ke organ vital pria. Banyak orang yang mempraktikannya hanya dalam 7 hingga 14 hari, sudah merasakan tidur lebih nyenyak. Bangun pagi dengan tubuh yang segar, dan yang terpenting, rasa percaya diri sebagai pemimpin di ranjang telah kembali dengan kuat. Dan yang lebih istimewa lagi, hari ini saya tidak hanya memandu bapak-bapak cara mengembalikan kejantanan diri sendiri, tetapi juga membocorkan 3 titik sentuh pada tubuh istri. Agar bapak tidak hanya kuat untuk diri sendiri, tapi juga tahu cara membangkitkan kembali gairah hangat sang istri. Membantu kalian berdua menemukan kembali keharmonisan seperti saat pengantin baru. Sekarang juga, saya akan memandu langkah demi langkah secara detail agar Bapak bisa langsung mempraktikannya malam ini. Silahkan cari posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai. Ada satu kalimat yang sering sekali saya dengar di ruang konsultasi, terutama dari para bapak yang sudah melewati masa jaya hidupnya. Banyak yang menghela napas dan bilang ke saya, "Dok, usia sudah mengejar senja. Wajar kalau mesin sudah rongsok, mau dipaksa pun tidak bisa." Kedengarannya masuk akal, bukan? Namun, justru pikiran pasrah itulah yang menjadi racun yang membuat Bapak menyerah lebih cepat dari yang seharusnya. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa usia bukanlah titik akhir. Memang benar ketika kita melewati usia 40, kadar testosteron, yang sering saya ibaratkan sebagai bensin kualitas tinggi untuk mesin pria, akan menurun secara bertahap. Setiap tahun berkurang sekitar 1–2%. Bersamaan dengan itu, sistem pembuluh darah juga tidak lagi elastis seperti saat muda. Ibarat pipa air yang sudah lama digunakan, mulai mengeras dan tersumbat, sehingga aliran darah tidak bisa memompa kuat dan cepat ke si kecil setiap kali ada sinyal gairah. Bayangkan tubuh Bapak saat ini seperti sebuah mobil antik. Dulu, sekali putar kunci, mesin langsung menderu dan lari kencang. Sekarang harus di-starter berkali-kali baru menyala, bahkan kadang mogok di tengah jalan. Itulah saat Bapak merasakan ada keinginan tapi tidak cukup keras. Atau sedang asik-asiknya malah loyo, membuat momen intim menjadi beban tekanan, bukan lagi kegembiraan. Namun yang paling menakutkan bukanlah perubahan tubuh, melainkan mundurnya mental. Saya melihat banyak pria yang karena 1–2 kali gagal, lalu menjadi rendah diri dan minder. Bapak mulai menghindari istri, mencari alasan untuk tidur lebih awal, atau bahkan tidur di kamar terpisah. Bapak takut melihat tatapan kecewa sang istri, takut merasa bukan lagi pria sejati. Dan justru rasa takut yang tak kasat mata itu, ketegangan saraf itulah yang semakin membuat pembuluh darah mengkerut, membuat kondisi vitalitas semakin parah. Jadi, hari ini saya ingin Bapak memahami satu kebenaran penting. Tubuh tidak mengkhianati kita. Ia hanya sedang mengirimkan sinyal minta tolong, memberitahu bahwa ia perlu dirawat dengan cara yang berbeda, lebih halus, dan lebih tepat. Penurunan performa bukan kesalahan Bapak, dan pastinya bukan hukuman seumur hidup jika kita tahu cara mengaktifkan kembali energi tersembunyi yang sedang tertidur. Sebelum masuk ke lokasi setiap titik saraf, saya ingin menjelaskan satu hal yang mungkin terdengar aneh bagi Bapak. Kenapa menekan kaki atau punggung bisa berpengaruh ke sana? Banyak yang pertama kali dengar pasti geleng-geleng kepala dan bilang, "Mana mungkin, yang sakit di mana, yang diobati di mana?" Tapi kenyataannya, tubuh kita terhubung secara rumit seperti jaringan listrik di rumah. Titik-titik saraf ini adalah saklarnya. Ketika Bapak menekan saklar di dinding dengan benar, barulah lampu di langit-langit menyala. Sama halnya, ketika kita merangsang titik syaraf yang tepat, sinyal akan merambat melalui syaraf langsung ke otak dan sumsum tulang belakang, lalu dari sana memberikan perintah agar organ vital bekerja.
Mekanisme ilmiahnya ada pada dua kata emas, nitrat oksida. Bapak bayangkan, pembuluh darah orang tua seperti jalanan lama yang sempit dan kadang tersumbat sampah, yaitu lemak darah dan plak. Saat Bapak ingin bangun, darah harus mengalir dengan sangat cepat dan banyak. Tapi karena jalanan macet, darah tidak sampai tepat waktu atau sampai tapi langsung keluar lagi. Nah, menekan titik saraf akan merangsang tubuh memproduksi nitrat oksida alami. Zat ini berperan seperti polisi lalu lintas yang hebat. Ia memerintahkan dinding pembuluh darah untuk melebar, melunakkan pipa-pipa aliran darah, sehingga darah bisa mengalir deras seperti air terjun menuju organ vital pria. Inilah mekanisme yang ditiru oleh obat-obat kuat yang mahal. Tapi, kita melakukannya dengan cara yang sepenuhnya alami. Terlebih lagi, di usia 60 tahun, musuh terbesar vitalitas terkadang bukan karena ginjal lemah, melainkan sistem saraf yang tegang, cemas, dan kurang tidur yang membuat sistem saraf simpatik bekerja berlebihan. Itu membuat pembuluh darah menyempit. Pijat saraf membantu mengaktifkan sistem saraf lawannya, yaitu sistem saraf parasimpatis. Ini adalah sistem yang membantu tubuh rileks, dan yang terpenting, ini adalah satu-satunya sistem yang memungkinkan ereksi terjadi. Singkatnya, hanya saat saraf Bapak ditenangkan, si kecil baru bisa terbangun. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya mengobati ujungnya saja, tapi juga merawat akarnya, yaitu sistem saraf dan pembuluh darah yang sangat aman bagi bapak-bapak yang sudah lanjut usia. Titik syaraf emas pertama yang ingin saya perkenalkan adalah titik Guanyuan. Dalam pengobatan timur, jika mengibaratkan tubuh manusia sebagai pohon, maka titik Guanyuan adalah akarnya. Namanya berarti gerbang energi asal, tempat menyimpan sumber energi paling dasar dari kehidupan, terutama energi untuk urusan ranjang. Buku-buku medis kuno menyatakan jika ingin menguatkan ginjal dan vitalitas agar si kecil bisa berdiri tegak, titik ini tidak boleh dilewatkan. Cara menentukan posisinya sangat mudah. Bapak silahkan berbaring telentang, lemaskan perut. Letakkan 4 jari tangan Bapak secara merapat, posisikan secara horizontal tepat di bawah pusar. Tepi bawah jari kelingking menyentuh titik mana di garis tengah tubuh, itulah titik Guanyuan. Letaknya sekitar 3 inci di bawah pusar atau sekitar 7-8 cm tergantung ukuran tubuh masing-masing. Teknik melakukannya. Karena ini area perut yang lunak, Bapak harus melakukannya dengan lembut dan sabar. Langkah pertama, gosok kedua telapak tangan sampai hangat. Rasa hangat dari telapak tangan adalah penghantar yang sangat baik untuk membangunkan titik syaraf. Langkah kedua, gunakan jempol atau pangkal telapak tangan untuk menekan titik tersebut secara perlahan. Awalnya cukup letakkan tangan saja. Rasakan denyut nadi di bawah kulit. Langkah ketiga, secara perlahan tingkatkan tekanan ke bawah. Kombinasikan dengan gerakan memutar searah jarum jam. Ingatlah untuk menyelaraskan dengan napas. Saat menekan ke bawah, buang napas. Saat mengendurkan, tarik napas. Tarik napas dalam, buang napas perlahan. Bapak teruskan memijat seperti itu selama 3 hingga 5 menit. Jika merasa area perut bawah mulai hangat menyebar atau ada rasa sedikit pegal tapi nyaman menjalar ke bawah, selamat Pak, sinyal telah berhasil terhubung. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa merangsang area ini membantu memperkuat sinyal saraf ke area panggul, mendukung pelebaran pembuluh darah dan memompa darah secara maksimal. Namun, ada kesalahan fatal yang harus dihindari. Meski titik ini sangat bagus, ada 2 pantangan yang harus saya ingatkan, terutama bagi Bapak yang sudah sepuh. Pertama, mutlak jangan memijat saat baru saja makan kenyang. Saat itu lambung sedang penuh, menekannya akan menyebabkan asam lambung naik dan rasa tidak nyaman, justru berakibat buruk. Waktu terbaik adalah sebelum tidur atau pagi hari saat perut kosong. Kedua, jangan menekan terlalu dalam atau kasar. Banyak yang tidak sabar ingin cepat kuat lalu menekan sekeras mungkin. Padahal area perut berisi banyak organ dalam. Tekanan yang terlalu dalam bisa merusak jaringan lunak, bahkan berbahaya jika Bapak memiliki riwayat penyakit pembuluh darah perut. Ingat, ketepatan dan ketekunan lebih penting daripada kekuatan. Setiap malam cukup luangkan beberapa menit untuk Guanyuan. Bapak sedang diam-diam mengisi ulang baterai ginjal dan memperlancar aliran vitalitas untuk diri sendiri. Titik saraf kedua, saya izin menyebutnya sebagai pabrik energi pria, yaitu titik Shenshu. Jika Guanyuan di perut depan membantu mengumpulkan energi, maka Shenshu di punggung belakang adalah tempat yang langsung memompa saripati ke kedua ginjal.
Dalam pengobatan tradisional, ginjal menguasai tulang dan menyimpan saripati kehidupan. Artinya, apakah tulang kuat, energi penuh, dan kejantanan kokoh atau tidak, semuanya ditentukan oleh titik ini. Menstimulasi Shenshu tidak hanya membantu mengurangi sakit pinggang, penyakit langganan di usia tua, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat ke kelenjar adrenal untuk mendukung produksi testosteron alami. Cara menemukan titik yang akurat. Banyak yang bingung mencarinya. Cara termudah adalah Bapak berdiri tegak atau duduk tegak. Tarik garis lurus dari pusar melingkar ke punggung belakang, melewati tulang belakang. Dari titik potong itu, itulah tulang belakang pinggang nomor 2. Bapak ukur ke samping kiri dan kanan, masing-masing sekitar 2 jari. Jari telunjuk dan tengah dirapatkan. Itulah posisi sepasang titik Shenshu. Teknik pemanasan khusus. Untuk titik di area punggung ini, saya sarankan jangan langsung ditekan kuat. Gunakan teknik gesekan untuk menghasilkan panas. Langkah pertama, genggam tangan secara longgar atau gunakan pangkal telapak tangan. Langkah kedua, putar tangan ke belakang. Gesekan secara vertikal di posisi titik tersebut, naik turun sekitar 30-50 kali. Lakukan sampai kulit di area pinggang terasa panas menyengat. Panas inilah yang akan melebarkan pembuluh darah kecil, membantu aliran darah masuk dengan sangat baik ke ginjal tanpa harus merasa sakit karena ditekan. Langkah ketiga, setelah panas, gunakan kedua jempol untuk menekan dengan kekuatan sedang, tahan selama sekitar 1 menit. Rasa pegal yang sedikit menjalar di pinggang adalah tanda sudah tepat. Peringatan keamanan dari saya. Ini bagian yang harus diperhatikan karena area pinggang orang di atas 60 tahun sangat sensitif. Pertama, hindari menekan terlalu dalam. Ginjal terletak tepat di bawah lapisan otot dan pada orang tua, fungsi ginjal perlu dijaga. Menggunakan benda keras untuk menusuk atau menekan terlalu dalam bisa menyebabkan cedera yang tidak perlu, bahkan risiko pendarahan dalam jika Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kedua, jangan dilakukan saat sedang mengalami nyeri pinggang akut akibat cedera atau saraf terjepit tahap peradangan hebat. Saat itu, tulang belakang butuh istirahat, bukan rangsangan. Ketiga, jika tangan Bapak kurang fleksibel untuk menjangkau ke belakang, Bapak bisa minta tolong istri untuk melakukannya. Ini juga cara yang sangat bagus agar sang istri bisa ikut merasakan dan memahami perjuangan suaminya, meningkatkan kasih sayang suami istri. Tapi ingat, beritahu istri, pelan-pelan saja ya Ma, yang penting digosok sampai hangat. Jangan ditekan seperti pijat urut yang kasar. Merawat sensu setiap hari adalah cara Bapak merawat mesin agar tetap awet, membantu pinggang tidak cepat lelah, dan kaki pengah semakin kokoh. Titik saraf terakhir untuk Bapak, dan ini adalah titik favorit saya khusus untuk bapak-bapak yang punya penyakit penyerta seperti darah tinggi atau jantung. Namanya titik Tai Si. Saya tahu di usia 60 tahun, banyak yang malas menyentuh area perut atau punggung karena takut berpengaruh ke organ dalam atau sekedar tangan tidak lagi lincah. Maka, Tai Si adalah penyelamat yang paling aman dan efektif. Mengapa harus titik di kaki? Pernahkah Bapak merasa kaki tangan dingin sementara kepala terasa panas membara? Itu adalah fenomena energi panas yang naik ke atas. Darah berkumpul di atas tapi kurang di bawah. Titik Tai Si memiliki efek luar biasa untuk menarik panas kembali ke asalnya, yaitu menarik panas dan aliran darah yang berlebih di kepala kembali ke bawah untuk menutrisi kedua kaki dan area vital. Saat darah mengalir kuat ke area bawah, ia harus melewati area panggul. Dan saat itulah, si kecil mendapatkan manfaat secara tidak langsung tapi sangat bertahan lama. Posisinya semudah makan pisang. Bapak silakan duduk nyaman di kursi, tumpangkan satu kaki di atas lutut kaki satunya. Lihat ke bagian dalam pergelangan kaki. Bapak akan melihat tulang mata kaki yang paling menonjol. Dari puncak tulang itu, tarik ke arah belakang tumit. Bapak akan menyentuh area cekungan lunak di antara tulang mata kaki dan urat tumit. Tekan di situ. Jika terasa sedikit linu atau pegal, itulah Tai Si. Cara melakukannya. Gunakan jempol untuk menekan area cekungan ini dengan kekuatan sedang. Bisa sambil diputar-putar kecil secara melingkar selama 1-2 menit untuk setiap kaki. Sambil melakukan itu, Bapak bisa memutar pergelangan kaki secara perlahan agar aliran darah lebih lancar. Ini adalah titik paling aman dari ketiganya. Letaknya jauh dari organ dalam penting, jadi kalaupun Bapak tidak sengaja menekan agak keras, tidak akan berbahaya.
Terutama bagi bapak yang menderita diabetes atau sering kesemutan di kaki, memijat Tai Chi setiap hari juga membantu memperbaiki rasa di telapak kaki dan mengurangi pegal dengan sangat baik. Jadi, bapak-bapak sekarang sudah memegang 3 saklar untuk mengaktifkan vitalitas diri sendiri. Guan Yuan untuk mengumpulkan energi, Shen Shu untuk mengisi daya, dan Tai Chi untuk mengalirkan darah. Namun bapak-bapak, bertepuk tangan tidak bisa hanya sebelah tangan. Jika bapak sudah kuat tapi istri yang tidur di samping tetap dingin, maka kesenangan pun tidak akan sempurna. Lantas, bagaimana cara menyalakan kembali api asmara pada wanita yang juga sedang memasuki usia senja? Bagian selanjutnya, saya akan membongkar rahasia psikologi wanita yang mungkin seumur hidup ini belum pernah ada yang memberitahu bapak. Ada kenyataan yang agak menyedihkan yang sering diceritakan para suami kepada saya. Istri saya belakangan ini aneh. Disentuh sedikit saja langsung menepis. Atau kalaupun melayani suami, dia diam saja seperti kayu. Selesai urusan, langsung balik badan tidur. Banyak suami yang tersinggung mengira istri sudah tidak sayang lagi atau curiga dia punya orang lain. Tapi bapak-bapak, tolong berhenti sejenak untuk mendengarkan isi hati wanita di samping bapak. Ketika pria memasuki usia 60, sang istri biasanya berada di usia 45 atau 50-an. Fase yang secara medis disebut premenopause dan menopause. Jika pria kehilangan testosteron secara bertahap, wanita mengalami penurunan estrogen secara mendadak dan jauh lebih drastis. Estrogen bukan sekadar hormon seks. Ia adalah sumber air yang menyirami seluruh tubuh wanita. Ketika sumber air ini kering, taman emosi dan tubuh mereka mulai gersang dalam arti yang sebenarnya. Pertama adalah masalah kekeringan. Jaringan di area intim menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan cairan pelumas alami sulit keluar. Hal ini membuat momen intim yang dulunya menyenangkan, kini menjadi momok menakutkan karena rasa perih dan sakit. Bayangkan bapak sedang sakit, tapi harus dipaksa bertahan. Mana mungkin bisa ceria dan semangat? Kedua adalah dinginnya emosi. Gejala panas mendadak, hot flashes, susah tidur, ditambah tekanan memikirkan anak yang sudah besar dan kekhawatiran masa tua membuat saraf mereka selalu tegang. Di saat seperti ini, kebutuhan terbesar wanita bukanlah hubungan intim, melainkan belayan, pengertian, dan kedekatan emosional. Tapi kabar baiknya adalah, wanita itu seperti sebuah piano. Meski sudah lama tidak dimainkan, jika bertemu dengan musisi yang tepat, yang tahu cara menyentuh tuts-tuts nada yang spesial, musik akan tetap berkumandang, bahkan lebih merdu dan mendalam dibanding masa muda. Inisiatif bapak untuk memijat dan merangsang saraf istri bukan sekedar pemanasan, foreplay. Itu adalah terapi psikologis dan fisik. Saat bapak menyentuh titik saraf yang tepat, tubuh istri akan memproduksi zat penghilang rasa sakit alami dan hormon kasih sayang, oksitosin. Dua zat ini akan membantunya melupakan rasa perih, merelaksasi pikiran, dan membuka hati untuk menerima cinta bapak secara sukarela. Di manakah tuts-tuts nada rahasia itu berada? Segera saya tunjukkan 3 posisi emas pada tubuh istri. Ingat, kuncinya di sini bukan kekuatan, melainkan kesabaran dan kasih sayang. Titik saraf pertama untuk sang istri, saya menyebutnya titik awet muda, atau nama medisnya Tam Am Jiao, San Yin Jiao. Mengapa disebut demikian? Karena ini adalah titik pertemuan 3 jalur energi penting dalam tubuh wanita. Jalur limpa, hati, dan ginjal. Limpa membantu memproduksi darah. Hati membantu menyimpan darah dan mengatur emosi, sedangkan ginjal menguasai air dan vitalitas. Saat bapak merangsang titik ini, ibarat bapak membuka 3 keran air sekaligus, membantu aliran energi hidup mengalir deras menutrisi rahim dan indung telur. Mengurangi kekeringan yang tidak nyaman di masa menopause. Posisinya mudah ditemukan dan penuh kasih sayang. Mintalah istri berbaring santai, bisa beri bantal kecil di bawah kaki agar tidak pegal. Bapak duduk di bawahnya, angkat kaki istri dengan lembut. Dari puncak mata kaki bagian dalam, letakkan 4 jari bapak secara horizontal ke atas. Tepi atas jari telunjuk menyentuh titik mana di belakang tulang kering, itulah titik Tam Am Jiao. Seni merawat kaki. Saya sarankan dengan tulus, jangan anggap ini sebagai bagian dari prosedur hubungan intim. Anggaplah ini saat bapak menunjukkan perhatian dan memanjakan istri setelah seharian ia lelah beraktivitas. Kami para wanita sangat suka jika suami mau memijat kaki. Rasanya sangat dimanja. Langkah pertama, gunakan jempol untuk menekan titik tersebut secara lembut. Awalnya mungkin istri akan merasa sedikit sakit atau linu. Itu tanda aliran energi sedang tersumbat. Langkah kedua,
Bapak pijat secara melingkar perlahan dengan kekuatan sedang. Sambil memijat, tangan satunya bisa mengelus telapak kaki istri sambil menanyakan hal-hal kecil yang menyenangkan. Langkah ketiga, lakukan sekitar 2-3 menit untuk setiap kaki. Efeknya ajaib. Saat dirangsang dengan benar, titik ini membantu tubuh wanita mengeluarkan hormon relaksasi, meredakan amarah atau rasa sensi yang tiba-tiba. Yang lebih penting, ini merangsang kelenjar pelumas alami bekerja kembali. Rahasia kecilnya, titik ini juga membantu tidur sangat nyenyak. Jika setiap malam Bapak telaten memijat ini untuk istri, saya jamin dalam seminggu bukan hanya hubungan ranjang yang lebih hangat, tapi Bapak akan melihat istri lebih segar, kulit lebih cerah, dan sifatnya menjadi jauh lebih lembut. Itu adalah hadiah yang pantas untuk kelembutan seorang pria. Catatan kecil. Mutlak jangan pijat titik ini jika ada kemungkinan istri sedang hamil karena bisa memicu kontraksi. Untuk wanita menopause, ini adalah obat alami yang sangat aman. Jika tam am gyao di kaki adalah persiapan dari jauh, selembut nada pembuka, maka titik saraf berikutnya adalah undangan langsung yang paling kuat, yaitu titik Qi Sung. Mendengar namanya saja, Bapak sudah bisa merasakan kekuatannya, bukan? Qi adalah energi, Sung adalah menyerbu atau meluap. Dalam medis, titik ini terletak tepat di jalur utama pembuluh darah yang membawa darah menuju area intim. Saat dibangunkan, ini seperti Bapak membuka pintu bendungan pembangkit listrik yang membuat perasaan bergejolak datang dengan cepat. Posisinya sensitif tapi memikat. Titik ini berada di area yang sangat pribadi, yaitu di lipatan paha. Untuk menentukannya, gunakan pusar sebagai patokan. Ukur ke bawah sekitar 5 inci. Seukuran telapak tangan yang terbuka, tepat di atas garis lipatan paha. Atau lebih mudahnya, Bapak raba tulang kemaluan bagian atas, ukur ke samping kiri dan kanan sekitar 2 jari. Ini adalah area perbatasan antara perut dan paha, di mana kulit wanita biasanya sangat lembut dan hangat. Tepat di bawahnya ada pembuluh darah nadi yang berdenyut. Itulah sebabnya, sentuhan di area ini bukan hanya stimulasi fisik, tapi juga menciptakan getaran psikologis yang kuat yang membuat istri merasa diinginkan dan disayangi. Teknik sentuhan tanpa menyentuh. Saya harus tegaskan ini. Untuk titik Qi Sung, mutlak tidak boleh ditekan kuat atau diurut keras seperti saat mengobati sakit pinggang Bapak. Area lipatan paha dipenuhi kelenjar getah bening dan pembuluh darah besar. Tekanan kuat akan menyakitkan dan membuat istri kaget ketakutan. Kuncinya adalah belayan. Langkah pertama, gunakan bagian daging yang lembut dari ujung jempol atau jari telunjuk. Langkah kedua, letakkan dengan ringan di posisi titik tersebut. Rasakan denyut nadi di bawah tangan Bapak. Penyatuan denyut nadi inilah keharmonisan pertama. Langkah ketiga, alih-alih menekan ke bawah, Bapak elus atau putar dengan sangat ringan di permukaan kulit. Bayangkan Bapak sedang membelai kelopak bunga mawar, hanya butuh sedikit tenaga untuk menciptakan gesekan dan rasa hangat. Efeknya, membangunkan musim semi. Saat Bapak membelai area ini selama 1-2 menit, sinyal akan meluncur langsung ke sistem saraf pusat. Segera darah akan mengalir ke area intim, membuatnya menjadi hangat dan meningkatkan cairan pelumas alami dengan cepat. Bagi ibu-ibu usia 40-50 tahun yang perasaannya mulai tumpul, rangsangan titik ini adalah cara tercepat untuk memancing kembali emosinya. Tapi yang lebih penting dari teknik adalah tatapan mata dan sikap Bapak. Lakukanlah dengan rasa hormat, biarkan istri melihat bahwa Bapak sedang menemukan kembali kecantikannya, bukan sekedar ingin cepat selesai. Dan ketika pintu emosi sudah terbuka, kita sampai pada titik sentuh terakhir. Tempat berkumpulnya energi agar kalian berdua bisa mencapai kepuasan sejati secara utuh. Titik emas terakhir untuk wanita Bapak adalah titik Bien Qi, atau dalam buku medis disebut titik Qi Hai. Jika Qi Sung adalah sumbunya, maka Bien Qi adalah danau energi yang luas untuk menjaga api cinta tetap menyala awet. Namanya berarti lautan energi. Bagi wanita, perut bawah adalah tempat yang paling suci. Tempat bersemayamnya rahim, sumber dari segala sifat kewanitaan. Di usia menengah, area ini sering terasa dingin secara fisik maupun kiasan. Aliran darah yang buruk membuat perut bawah sering dingin, nyeri tumpul, dan emosi pun menjadi hambar. Tugas Bapak saat merangsang titik ini bukan hanya stimulasi vitalitas, tapi menghangatkan kembali sumber kewanitaan tersebut. Posisinya di tengah. Temukan kembali pusar sang istri. Dari pusar, ukur lurus ke bawah sekitar 2 jari. Itulah posisi Bien Qi.
Letaknya tepat di garis tengah tubuh, sedikit lebih tinggi dari titik Guanyuan milik pria. Teknik menyelaraskan napas. Ini adalah teknik yang paling halus, membutuhkan kerjasama antara suami dan istri. Langkah pertama, Bapak letakkan telapak tangan atau jempol dengan ringan di posisi titik tersebut. Biarkan rasa hangat dari tangan Bapak berpindah ke perut istri terlebih dahulu. Langkah kedua, mintalah istri untuk rileks sepenuhnya dan mulai bernapas dalam melalui perut. Langkah ketiga, saat istri membuang napas dan perut mengempis, tangan Bapak mengikuti gerakan itu dan menekan sedikit lebih dalam. Saat istri menarik napas dan perut membusung, tangan Bapak juga mengendur tapi tidak lepas dari kulit. Teruslah begitu, irama tangan suami menyatu dengan irama napas istri. Lakukan gerakan ini selama sekitar 2 menit. Keajaiban akan terjadi bukan karena stimulasi kasar, tapi karena rasa saling percaya. Saat seorang istri mengizinkan suaminya meletakkan tangan di area perutnya yang paling lembut dan merasakan kasih sayang alih-alih tuntutan, benteng pertahanan mentalnya akan runtuh sepenuhnya. Secara fisik, merangsang Bianqi membantu mengaktifkan energi inti, meningkatkan aliran darah jauh ke dalam rahim dan indung telur. Ini membawa rasa hangat yang menyebar dari perut bawah ke seluruh tubuh, membangunkan getaran mendalam yang mungkin sudah lama tertidur karena beban hidup. Ketika Bapak tekun melakukan 3 titik saraf ini untuk istri, Tam Am Jau untuk relaksasi, Qisung untuk menggugah, dan Bianqi untuk menghangatkan, Bapak akan melihat istri Bapak sama sekali tidak tua atau membosankan seperti yang Bapak kira. Ia akan menjadi lembut, penuh gairah, dan merindukan kedekatan dengan suaminya lebih dari sebelumnya. Sekarang kita sudah punya peta harta karun dengan 6 titik saraf emas. 3 untuk suami agar kuat, 3 untuk istri agar bahagia. Namun untuk mengubah pengetahuan ini menjadi hasil nyata, Bapak butuh jadwal yang konkret, tidak bisa dilakukan semaunya. Berikut adalah jadwal standar medis agar Bapak bisa mempraktikannya dengan aman. Sebuah rumah tidak bisa dibangun dalam semalam. Begitu juga kesehatan vitalitas usia 60 tahun. Berdasarkan penelitian medis, efek pijat saraf biasanya mencapai stabilitas setelah sekitar 6 minggu ketekunan. Oleh karena itu, saya telah merancang jadwal 6 minggu yang sederhana untuk Bapak. Tahap 1. 2 minggu pertama untuk perkenalan dan membangunkan energi. Di usia ini, tubuh kita seperti mesin lama, jangan langsung dipaksa kencang. Frekuensi. Bapak cukup lakukan 3 kali seminggu. Waktu terbaik adalah pagi hari jam 6-7 saat energi mulai berjalan, atau malam hari sebelum tidur untuk relaksasi. Intensitas. Gunakan hanya 50% kekuatan tangan. Tujuannya agar tubuh mengenali titik saraf dan terbiasa dengan rangsangan. Belum perlu ditekan sampai linu. Fokuslah pada titik Taishi di kaki dan Guanyuan di perut depan. Titik Shenshu di punggung cukup digosok sampai hangat saja. Tahap 2. 4 minggu berikutnya untuk meningkatkan kecepatan dan pemeliharaan. Saat tubuh sudah terbiasa, kita mulai tingkatkan dosisnya. Frekuensi. Tingkatkan menjadi setiap hari atau minimal 5 hari seminggu. Intensitas, tingkatkan tekanan sampai Bapak merasakan pegal yang mantap atau rasa menjalar, tapi tetap dalam batas nyaman. Kombinasi, inilah saatnya Bapak mulai mempraktikkan 3 titik saraf untuk istri pada hari libur atau akhir pekan saat kalian berdua punya waktu luang. Lampu merah, peringatan keamanan mutlak. Bapak-bapak, sebagai orang medis, nurani saya tidak mengizinkan saya hanya bicara yang manis-manis tanpa memberitahu risikonya. Ada kasus di mana Bapak harus segera berhenti atau berkonsultasi dengan dokter. Peringatan bagi pengguna obat pengencer darah. Banyak bapak-bapak di atas 60 tahun harus minum obat pengencer darah untuk mencegah stroke. Jika Bapak termasuk kelompok ini, tolong sangat berhati-hati. Menekan titik terlalu kuat, terutama di area punggung dan perut dalam, bisa menyebabkan lebam atau pendarahan dalam yang berbahaya. Sarannya, cukup pijat sangat ringan di permukaan kulit atau prioritaskan titik Taishi di kaki saja. Jangan pernah menekan kuat sampai menggertakkan gigi. Sinyal berhenti dari tubuh. Jika setelah pijat saraf Bapak merasa pening, pusing, keringat dingin, atau jantung berdebar terlalu kencang, segera berhenti. Berbaringlah istirahat, minum air hangat manis. Itu tanda Bapak terlalu berlebihan, merangsang atau gula darah sedang turun. Jangan dipaksakan. Jangan lakukan saat mabuk. Mutlak jangan dilakukan saat ada pengaruh alkohol atau baru saja makan terlalu kenyang.
Saat itu, aliran darah sedang kacau, stimulasi tambahan hanya akan membuat tubuh semakin lelah. Ingat, pijat saraf adalah untuk merawat kehidupan, agar tubuh pulih sendiri, bukan memaksanya bekerja melampaui batas. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, itulah gaya seorang pria sejati yang berpengalaman. Bapak-bapak yang saya hormati, kita baru saja melewati perjalanan menjelajahi tubuh yang sangat menarik. Dari Guanyuan, Shenshu, Taishi yang membantu Bapak mengokohkan akar, hingga Tam Am Gyao, Qi Sung, dan Bian Qi yang membantu wanita Bapak menemukan kembali musim seminya. Saya ingin berpesan satu hal terakhir. Usia mungkin bisa mengambil dari kita kegagahan menggebu-gebu ala pemuda 20 tahun. Tapi usia tidak bisa mengambil kejantanan dan ketenangan seorang pria dewasa. Jangan pernah berpikir, saya sudah tua, lalu menyerah pada kebahagiaan sendiri. Tubuh kita adalah mesin yang ajaib. Ia selalu tahu cara memulihkan diri jika didengarkan dan dirawat dengan benar. Jangan hanya tonton video ini lalu dibiarkan begitu saja. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertama. Dan perjalanan menemukan kembali kejantanan juga dimulai dari sentuhan tangan pertama. Malam ini juga, cobalah luangkan 3 menit. Hanya 3 menit saja untuk mempraktekkan apa yang baru saja saya bagikan. Bersabarlah, tekunlah, dan cintailah tubuh Bapak serta pasangan hidup di samping Bapak. Jika Bapak-bapak merasa pengetahuan ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan tanda suka, like, dan bagikan kepada teman-teman seusia, mereka yang mungkin juga sedang mengalami kegelisahan yang sama. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe saluran Vitalitas Pria Sejati sekarang juga, agar kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Saya akan terus menemani Bapak dalam perjalanan hidup sehat dan bahagia. Jika Bapak sudah siap untuk berubah, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya siap, agar saya tahu dan bisa memberikan semangat tambahan untuk Bapak. Saya Sari, pakar kesehatan Bapak. Saya doakan Bapak-bapak dan para sesepuh selalu sehat lahir batin, keluarga harmonis, dan setiap hari dipenuhi kegembiraan. Sampai jumpa kembali.